Kita buka pertanyaan, berapa pertanyaan? Dua. Kalau orang yang beriman, mereka tetap di dunia ini, tetap mereka istiqamah, mereka berusaha tidak lakukan dosa, ini beda sama orang yang melakukan dosa. Nanti di hari kiamat orang dimasuk surga darajat. Oke, darajat. Kalau orang yang istiqamah di dunia ini, hidupnya iman terus mereka jadi ahli surga. Tapi orang muslim, dia baca Al-Quran, tapi tiba-tiba dia lakukan salah, lakukan dosa. Apapun dosa, kalau belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti akan Allah Subhanahu wa taala menghisab kepada kamu di hari kiamat. Kecuali hak manusia itu harus, ini bukan hak Allah, hak manusia itu cuman misalkan ana minta pinjam 1 juta dari ibu-ibu, saya enggak kembali 1 juta itu, nanti ibu mati, nanti dia ambil pahala di hari kiamat, kamu enggak masuk surga kecuali sampai sampai beliau memaafkan uangnya. Tentang hak manusia enggak akan mungkin kita bisa masuk surga walaupun dia syahid kata Nabi, walaupun dia syahid berjuang, dia syahid untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak akan masuk surga kalau ada masalah hak manusia. Tapi kalau kita lakukan misalkan maksiat, contoh misalkan kita salah kecil, misalkan ghibah misalkan, atau namimah, atau cerita aib orang lain, minta maaf itu dari orang itu, habis ini istighfar, bertaubat, insyaallah jadi ahli surga. Tapi kalau anda belum bertaubat jadi ahli neraka misalkan, wal iyazu billah, makanya itu coba dulu gimana, nanti ada masak sebentar, mungkin enggak tahu gimana hari kiamat, itu tergantung Allah Subhanahu wa taala gimana nanti. Mungkin apa kamu lakukan dosa di dunia, setelah itu mungkin insyaallah jadi dari neraka insyaallah ke surga, syafaat Al-Quran. Tapi ada berapa syafaat juga, ada syafaat teman saleh, ada syafaat Al-Quran, ada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang bilang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akan masuk surga. Tetapi kalau beda orang yang belum salat tapi orang salat, beda orang yang tidak berpuasa orang berpuasa, ini imannya beda, ya kan? Makanya ini ada iman tinggi, ada iman yang enggak baik. Makanya itu kita kembali sebelum kita mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah mudah-mudahan Al-Quran Karim bisa jadi syafaat untuk kita di hari kiamat, ketika kita setiap waktu hidup bersama Al-Quran. Beda kalau hari ini saya baca Al-Quran, setelah 5 tahun baca lagi, mana mau syafaat lo, betul enggak? Makanya harus kita sering baca Al-Quran. Teman ahli Al-Quran bisa menjadi insyaallah ahli Al-Quran, akan Al-Quran jadi syafaat untuk kita. Iqra'ul Quran, artinya membacalah terus Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang di hari kiamat syafaat untukmu insyaallah taala. Oke? Semangatlah, kamu masih muda kan, nikahlah dulu ya. Nah, syaratnya hafal Al-Quran buat orang yang udah usia 50 tahun. Betul enggak? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Dua-duanya. Kalau ada ibu-ibu atau bapak-bapak udah nikah setelah umur 50 tahun, bisa beri anak enggak? Bisa punya anak, betul enggak? Betul, bisa. Ini kalau Allah Subhanahu wa taala mau. Juga kita orang ibu-ibu atau bapak-bapak atas umur 50 tahun bisa kita hafal Al-Quran. Saudara kita di Palestina, ibu dalam 80 tahun dia baru hafal Al-Quran. Tidak ada alasannya. Cuman kalau ibu di sini, satu, tidak punya waktu, yang kedua kerja terus, yang ketiga tidak berduri dengan Al-Quran, yang keempat malas membaca Al-Quran. Makanya kalau ini semuanya hilang, tidak ada bas akan hafal. Kalau kita setiap hari hafal 3 ayat rutin, bas salamannya 1 tahun setengah hafal 30 juz ibu. Kita enggak ada masalah. Kita setiap hari berapa kali kita ngomong, berapa halaman kita ngomong kan? Kalau kita mau orang, kamu di mana kemarin lagi apa? Kemarin aku tunggu kamu, bagaimana kita keluar sama-sama, ayo kita makan sama-sama. Berapa kalimat? Udah setengah halaman ngomong ibu bersyarat, betul enggak? Betul enggak? Makanya itu bisa kita hafal Al-Quran. Yang penting ada niat bahwa kita mau hafal Al-Quran, pasti akan insyaallah ta'ala menjadi hafal Al-Quran. Tapi kalau kita, ya insyaallah besok hari Khamis aku hafal, hari Khamis hafal enggak dadang, hari Jumat insyaallah niat, hari Jumat udah dadang enggak hafal, insyaallah akan hari Sabtu hafal Al-Quran, tiba-tiba belum datang hari Sabtu, ibu-ibu udah mati. Ya, makanya harus ada niat.
Yang kedua, azimah, izmah, semangat. Yang ketiga, bahwa waktu untuk Al-Quran. Yang keempat, berjuang untuk Al-Quran. Yang kelima, harus setiap hari ada 1 atau 2 atau 3 ayat hafal. Yang keenam, 1 mushaf saja. Jangan hari ini mushaf Jakarta, besok mushaf Jawa, setelah ini mushaf Utsmani, habis ini mushaf Madinah. Jangan, 1 cetak saja dari awal sampai selesai. Karena mata dan hati kita dan otak kita ini satu paket. Abah lihat mata kita, insyaAllah akan hati kita hafal. Makanya di mushaf ahli Madinah, Al-Fatihah beda, di mushaf lain beda. Ada 1 mushaf surat An-Naba 1 halaman, di mushaf lain ada 1,5. Makanya kalau hari ini hafal dari ini, terus hafal dari ini, nanti ada apa namanya? Hilang hafalnya. Makanya otak, mata, hati ini satu paket untuk orang hafal Al-Quran. Yang terakhir, jangan lakukan dosa. Lisannya untuk ibu, akhlaknya juga. Yang ke-9, yang ke-7 itu bahwa apa? Bahwa tetap istiqamah. Walaupun kalau ibu setiap hari pada salat subuh hafal Al-Quran itu rutin. Kalau ada teman, halo, assalamualaikum, kamu lagi apa? Aku di rumah, sedang apa? Senang baca Al-Quran. Ya ayo kita jalan-jalan, kita sarapan, ayo. Ibu-ibu tinggal Al-Quran pergi, itu enggak baik. Apa pun datang di hidup ibunya saat waktu hafal Al-Quran, harus tetap hafal Al-Quran. Kecuali kalau ada jenazah untuk orang yang terdekat saja. Tapi untuk bisa kita pergi siang. Untuk teman-teman makan sama mereka bisa siang nanti atau sore. Makan minum sama teman, jalan-jalan bisa. Tapi waktu untuk hafal Al-Quran dari misalkan setiap hari subuh, jangan tinggal atau jangan bagi waktunya untuk orang lain. Dulu saya main di timnas Palestina dari umur kecil. Saya orang olahraga, orang main bola. Orang tua saya tidak boleh keluar dari rumah, tidak boleh izin. Kecuali saya setiap hari hafal 10 halaman, murajaat 10 halaman, jadi 20 halaman setiap hari. Ketika saya enggak baca, enggak hafal kepada ayahku, enggak baca kepada ayahku sebelum burungnya, tidak boleh keluar dari rumah, tidak boleh ambil jajan, tidak boleh main apapun kecuali hafal setiap hari. Makanya ibu semuanya punya waktu ini. Ketika yang terakhir, ketika hafal Al-Quran, jangan kita main HP, jangan taban TV, jangan suara berpisah. Kenapa? Karena kalau ibu hafal Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim, teman kita kirim WA, Assalamualaikum, orang berkomen di TikTok, alladhi hum fi mukhtalifun di YouTube. Ini enggak mungkin hafal Al-Quran walaupun kamu orang cerdas, paham? Makanya ini dan TV tinggalkan kamu di kamar, enggak ada apapun kecuali langsung di sana di hadapan sejadah atau di hadapan kiblat, bisa insyaallah dapat insyaallah hafalan dan benar dan betul. Sebenarnya syaratnya hafal Al-Quran ada metode. Ini berapa hal yang dengan metode itu, berapa poin saja. Tapi ini kalau untuk kelas hafal Al-Quran bagaimana dalam 1 tahun insyaallah taala, 1 saat kalau ada waktu insyaallah kan kita bikin 1 acara bagaimana kita bisa hafal Al-Quran dalam 1 tahun insyaallah taala. Mudah-mudahan nanti ada waktu. Tapi ini yang tadi ana sampaikan, ini kunci-kunci untuk mulai hafal Al-Quran. Okey? Setuju? Setuju? Harus setuju. Ya, lain dah. Kalau ibu mau cari sesuatu, bagaimana kita bisa makan nasi Padang? Kita cari dari Google, betul? Kalau kita mau cari sesuatu, cari dari mana? Dari Google atau dari YouTube? Betul? Kalau misalkan kita ada sesuatu, kita enggak tahu sesuatu dengan apa, seperti apa, kita cari langsung dari Google. Dari Google atau dari buka YouTube, kita cari sesuatu ini. Ibu bisa buka YouTube, cari misalkan mulai dari surat Al-Baqarah, setiap hari baca 2 ayat dengan makna, dengan artinya. Ibu dari umur kecil baca Al-Quran terus saja tapi enggak paham artinya, betul? Betul? Ini lift yang kedua, lift yang pertama, lift yang kedua, tetap baca Al-Quran, tapi mulai dari surat Al-Baqarah, ambil ayat yang pertama, ayat yang kedua, cari 1 guru tafsir atau dari YouTube atau dari Google, cari ayat apa artinya ayat yang pertama, ayat yang kedua di surat Al-Baqarah, pasti akan jelas beliau, guru dari YouTube atau guru dari Google, ambil artinya. Setelah udah ambil artinya, baca ayatnya, baru ibu bisa paham apa artinya ayatnya. Betul atau betul? Ya makanya
kita setiap hari baca tapi nggak paham artinya, carilah dari Google atau satu guru atau dari acara-acara live ustaz-ustaz yang bisa tafsir Al-Quran, akan insya Allah bisa pahami dengan tadabbur. Tapi kita baca bahasa saja boleh, tapi kalau kita mau paham artinya, ini syaratnya. Karena ibu kalau cari sesuatu dengan dunia bisa kita cari di Google. Bagaimana caranya bisa kita bikin kue manis, bisa dapat semuanya, betul? Ya. Oke, orang hafal Al-Quran, tapi Al-Quran orang itu udah lupa Al-Quran Al-Karim, apakah dia dapat dosa atau tidak? Itu artinya kan? Kalau orang hafal Al-Quran, tiba-tiba dia lupa Al-Quran, itu jadi dua dosa untuk beliau. Dua dosa. Kenapa? Karena dia hafal, tapi enggak murajaat. Yang kedua, enggak jaga Al-Quran Al-Karim. Makanya orang yang hafal, dia lupa apa yang hafalnya, dia dapat dosa. Harus pahami, ya. Kalau kita kumpul harta, enggak mungkin kita lupa. Ini udah 50 juta, pasti hafal 50 juta sampai mati, sampai sakaratul maut. Anakku ada di lemari sebelah kanan, di bawah ada 50 juta, bagi warisan semuanya. Betul? Masih ingat kita, tapi Al-Quran Karim ini susah kalau kita ingat, makanya ini bahaya. Orang yang lupa Al-Quran dapat dosa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Al-Quran yatafallatu kama yatafallatil ibil min 'irihi. Apa artinya? Bahwa orang yang hafal Al-Quran, Nabi Muhammad SAW kasih contoh fima makna, bahwa bagaimana kalau kita punya satu tempat sapi atau kambing, kalau kita tarik mereka lari kanan kiri atas bawah, mereka cari makan, betul enggak? Makanya itu kata Nabi, Al-Quran itu buat orang yang hafal Al-Quran. Kalau dia enggak murajaat, enggak hafal setiap hari Al-Quran itu aja akan jadi seperti kambing dan sapi, mereka lari, hafalan kita lari dari sini, dari situ, dari sana, enggak mungkin kita dapat hafalannya. Makanya hilang hafalannya seperti sapi ketika lari untuk makanan. Oke? Paham tuh? Jagalah Al-Quran biar Allah jaga kita insyaAllah ta'ala. Bukan? Juga. Kita doa ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma arhamna ya rahim. Allahumma ghfir lana ya ghafur. اللهم تب علينا يا تواب. اللهم نجنا من عذاب القبور. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وسعادة وسرورا يا رب العالمين. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت عليه قادر. اللهم قنا من النار ومن عذاب النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم قنا من النار ومن عذاب النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والفوز يوم الحساب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة.
رحمة يا رب العالمين يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب